Sunrise Kodat ya ke Pulau Flores ini. Jadi sudah beberapa kabupaten ini ya sudah dikunjungi oleh Gubernur NTT, dan kemudian kabupaten mana saja yang akan dikunjungi nantinya di Pulau Flores ini, kemudian agenda-agendanya apa saja. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pendengar, kami pagi ini sudah terhubung dengan Bapak Marius Ardu Jelamu, Karo Prokopim Setda Provinsi NTT. Selamat pagi Pak Marius. Selamat pagi Bung Ridwan, selamat pagi para pendengar RRIND, salam sehat untuk semua dimanapun berada. Oke, salam sehat. Ini ceritanya lagi Tour de Flores ini Pak Marius ya? ya kira-kira seperti itulah ya. Oke, baik. Ini sudah ada beberapa kabupaten yang kemarin sudah dikunjungi Pak Gubernur Pak Marius. Kemudian kemarin agendanya apa saja yang sudah dilakukan di sana? Apa poin-poin poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Gubernur Pak Marius? Ya, yang pertama sekali Bapak Gubernur selalu mengunjungi seluruh kabupaten kota Nusa Tenggara Timur. Jadi bukan hanya kali ini, tapi beliau dari waktu ke waktu memang selalu ingin merasakan, melihat sendiri bagaimana kehidupan masyarakat di desa-desa terpencil di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan perlu saya sampaikan, Bapak Gubernur ini tipenya ini adalah tipe orang lapangan. Yeah. Jadi beliau kalau ke kabupaten itu pasti keluar masuk desa-desa terpencil, melihat lahan pertanian, peternakan, melihat BUMDes kita, ya, lalu kemudian bertemu masyarakat, melihat puskesmas, sekolah dan sebagainya, lalu kemudian mengeksekusi di lapangan, ya. Terkadang misalnya membutuhkan sentuhan dan intervensi pemerintah pusat. Pada saat yang sama dari lapangan Bapak Gubernur langsung telepon menterinya, Menteri Pertanian kah, Menteri Kominfo kah, dan menteri-menteri lain yang terkait dengan intervensi pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dan kali ini Bapak Gubernur dan rombongan mengunjungi Flores bagian barat, ya. Itu Flores bagian barat mulai dari Labuan Bajo sampai dengan Ende, ya. Mulai tanggal 20 Bapak Gubernur berada di Labuan Bajo mengikuti kegiatan Anugerah Pesona Indonesia, lalu kemudian juga melihat BUMDes dan mengunjungi sekolah-sekolah SMK, SMKN, ya. Lalu kemudian menginstruksikan perbaikan dan sebagainya. Nah, itu di Manggarai Barat, lalu nginap di Lembor, ya, di Labuan Bajo. Dan Bapak Gubernur ini dan rombongan seperti Mas Ridwan, kami sekarang ini nginap di Nangaroro, ya. Oke, ini Pak Marius juga ada di Nangaroro ya saat ini. Nah, di Nangaroro. Jadi Bapak Gubernur ini tipikalnya itu begini. Beliau mau semua pimpinan OPD itu tidak menginap di hotel, ya. Kalau keliling Nusa Tenggara Timur, Bung Rika, saya mau mengatakan mengelilingi Timor, Sumba, Saburote, Lembata, Alor, Flores sekarang. Jadi kami menginap di desa-desa. Menginap di mana? Di rumah-rumah penduduk. Jadi Bapak Gubernur mengajarkan kami semua supaya merasakan bagaimana denyut kehidupan masyarakat kita. Ya, tidak hanya melakukan kunjungan kerja, tapi juga ikut merasakan di rumah-rumah penduduk. Ini satu terobosan sejak awal Bapak Gubernur memimpin Nusa Tenggara Timur. Nah, dari Manggarai Barat kemudian kami niat di Lembor, dan Bapak Gubernur melihat ribuan hektar lahan sawah di Lembor yang ada juga kerusakan irigasi, sehingga saat itu juga Bapak Gubernur mengeksekusi, dan kita bersyukur bahwa pengairan itu akan diperbaiki dalam waktu dekat sehingga bisa mengairi lagi sebagian sawah Lembor. Dan kita tahu sawah Lembor itu adalah gudang beras, salah satu sentra gudang beras untuk Nusa Tenggara Timur. Lalu kemudian dari situ menuju Ruteng, ya, di Kabupaten Manggarai, di sana juga mengikuti kegiatan. Dan kali ini Bapak Gubernur menggandeng juga Bank NTT. Ya, Bank NTT ini juga membackup BUMDes kita di seluruh Nusa Tenggara Timur, memberikan bantuan kredit. Dan ada satu gagasan Bapak Gubernur yang sekarang sedang berjalan, sedang dieksekusi oleh Bank NTT, yaitu kredit murah merdeka. Kredit merdeka. Dan itu diberikan kepada UMKM kita di seluruh Nusa Tenggara Timur, ya. Pagu anggarannya sebesar 5 juta, tahap pertama nanti akan naik lagi. Itu bebas agunan, lalu kemudian bebas bunga. Tidak ada bunganya, tidak ada bunga, tidak ada agunan. Jadi
kami menghimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur, ya termasuk para pengadai dari IND, supaya koordinasi dengan atau ke Bank NTT untuk meminta kredit merdeka. Itu sudah disiapkan oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur. Itu gagasan Bapak Gubernur untuk membantu UMKM kita. Jadi kunjungan kali ini juga memberikan CSR, lalu membackup BUMDes, lalu kemudian memberikan kredit merdeka secara simbolis kepada UMKM, juga memantau semua sendi kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya mulai dari Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Kabupaten Nadikio, Ngada, dan sekarang kami masih berada di Nangaroros. Nanti di Nangaroros ini Bapak Gubernur juga akan melakukan batu pertama pembangunan aula di Paroki Nangaroros. Setelah itu baru kami kemudian jam 10 ke atas menuju Detu Soko, ya Detu Soko, Moni, dan di sana ada beberapa kegiatan hari ini. Ini juga terkait dengan pembuatan BUMDes dan peresmian Kota Sekonara di kaki Gunung Kelimur itu milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan beberapa hari lalu kami berada di pusat kopi yang terkenal, Kopi Colol, ya. Yang kopi Manggarai itu beberapa tahun lalu 2018 terpilih sebagai kopi terbaik dunia di Prancis, ya. Dan Bapak Gubernur kami semua menginap di desa Colol, ya, desa yang sangat sangat terpencil, tetapi wow, itu sangat kaya berbagai macam produk pertanian. Kopi cengkeh berada di sana. Sama juga di hampir seluruh daratan Flores, ya, di daerah-daerah terpencil itu menyimpan emas-emas, ya, yang kalau dikembangkan secara bagus, kalau jalan-jalannya dibangun dengan baik, maka perputaran ekonomi di Pulau Flores itu akan sangat menjanjikan. Dan tentu kunjungan Bapak Gubernur itu mau melihat dari dekat seperti apa masyarakat kita dan pengembangan ekonominya. Dan setelah dari Nangaroros sebentar menuju ini, besok akan kembali ke Kupang. Mungkin beberapa hari di Kupang kami akan nyebrang kembali ke Sumba, ya. Lalu kemudian di Sumba juga akan melakukan hal yang sama. Dan Bapak Gubernur itu mau berkeliling terus. Sudah sejak beberapa waktu ini secara bergantian Bapak Gubernur mengunjungi satu kabupaten ke kabupaten lain, satu desa dengan ke desa yang lain, dan beliau tanpa kenal lelah, ya, Bung Ridwan, ya. Kami sendiri juga kadang-kadang jadi stafnya harus siap-siap stamina juga, ya? Makan tidak teratur, ya. Makan siang berpindah menjadi sore, makan malam berpindah jadi jam 11 malam, ya itulah. Karena beliau kalau sudah asik dengan masyarakat itu kita lupa makan, ya. Ini satu hal yang memang selalu mendorong kita berikan OPD bagaimana menggerakkan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Pak Marius, ini tampaknya BUMDes ini menjadi salah satu fokus begitu, ya, untuk kunjungan kali ini di Flores bagian barat begitu, Pak Marius, ya? Ya, persis. Persis, dan sangat menarik karena desa-desa terpencil dikunjungi, ya. Dikunjungi oleh orang nomor satu, ini luar biasa. Dan Bapak Gubernur memang bertekad supaya mengelilingi semua desa-desa untuk melihat dari dekat bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat kita, ya. Dan sambil berkeliling itu Bapak Gubernur melihat potensi-potensi yang ada. Ya, kita perhatikan di mobil itu kan Bapak Gubernur tidak duduk di jok tengah, ya, seperti biasa, tapi beliau di depan, ya. Di depan, di samping sopir, sekaligus mau melihat bagaimana kehidupan masyarakat, ya. Ini salah satu tipikal yang dimiliki oleh Bapak Gubernur kita, ya. Jadi ya kadang-kala kami sebagai pimpinan OPD juga, ya, kami juga harus malu, sebab Bapak Gubernur sudah duduk di samping sopir untuk melihat bagaimana perkembangan masyarakat. Jadi akhirnya kami juga ya menyesuaikan, tidak lagi duduk di belakang, ya, untuk cari lebih aman, ya, tetapi kita duduk di depan, ya. Jadi semua denyut kehidupan masyarakat itu menjadi bagian penting dari perhatian Bapak Gubernur, ya. Dan Bapak Gubernur menggerakkan peranan Bank EDT, ya. Kita tahu Bank EDT itu saham pengendalinya itu pemerintah provinsi, dan kemudian juga Pemkab
kota seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan Pak Gubernur mau supaya Bank NTT ini benar-benar membackup kehidupan Nusa Tenggara Timur ya. Dengan berbagai fasilitas kredit murah, lalu kemudian CSR ya, lalu kemudian bantuan digitalisasi. Dan itu Bapak Gubernur sudah mendorong Bank NTT, dan itu juga yang dilakukan oleh Bank NTT dalam perjalanan kerja, kunjungan kerja kali ini ya, membantu digitalisasi di berbagai BUMDes di seluruh Nusa Tenggara Timur, mulai dari Labuan Bajo dan sekarang berada di Nanggala ya. Dan Bank NTT juga terdorong, termotivasi dengan gagasan-gagasan Bapak Gubernur, dan banyak sekali BUMDes kita sekarang ya, bahkan di desa terpencil ya, bisa dikonek melalui digital, dan itu yang dikehendaki oleh Bapak Gubernur supaya digitalisasi di Nusa Tenggara Timur itu harus menjadi bagian utama dari cara kita mengelola pemerintahan dan pembangunan di seluruh Nusa Tenggara Timur ya, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor ya. BUMDes ini sedang dirancang ya supaya semuanya itu terdigitalisasi, termasuk koperasi kita, dan pemerintah provinsi sudah merancang supaya ribuan koperasi di seluruh Nusa Tenggara Timur bisa terkonek dengan masyarakat melalui digital ya. Ini satu program Bapak Gubernur yang kita tentu sangat mendukungnya, karena sangat mempermudah semua akses semua informasi yang ingin diketahui oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan Pak Bupati, Wali Kota Nusa Tenggara Timur juga bisa mengikuti inovasi dan kreativitas gagasan-gagasan besar Bapak Gubernur, sehingga bisa dilakukan di daerah-daerah di seluruh wilayah di Nusa Tenggara Timur, Bung Ridwan. Oke, baik. Pak Marius, kemarin setelah mengunjungi Manggarai Barat, kemudian Manggarai Timur, Kabupaten Ngada juga ya, kemudian Kabupaten Nagekeo ini, ada permasalahan-permasalahan apa yang ditemui oleh Pak Gubernur di sana, kemudian juga ada hal-hal menarik apa nih yang disampaikan oleh Pak Gubernur? Ya, salah satu contoh begini. Ketika Bapak Gubernur mengunjungi sekolah menengah kejuruan, jurusan pertanian misalnya ya, Bapak Gubernur tidak mau lahan pertanian yang ada di sekolah-sekolah itu dibiarkan kosong. Tidak bisa. Ini yang Bapak Gubernur memarahi dalam tanda petik, yang mari kami semua. Dia bilang, ketika kamu mengurus SMKN ya, itu lebih dinas PDK ya, itu jangan biarkan lahan-lahan puluhan hektar itu lahan tidur dan lahan yang tidak memberikan nilai tambah pada pembangunan ekonomi masyarakat kita. Karena gagasan Bapak Gubernur itu adalah SMKN itu ketika mereka keluar dari sekolah menengah kejuruan itu, mereka harus bisa bekerja mandiri, ya, bisa membangun pertanian, bisa mengembangkan komoditas pertanian. Nah, demikian juga kalau sekolah menengah kejuruan bidang pariwisata, ya, keluar dari situ harus bisa bekerja di hotel, bisa menjadi koki yang luar biasa, bisa menjadi guide dan sebagainya. Dan terus terang saja Bapak Gubernur memberikan apresiasi kepada SMKN yang dikelola oleh swasta. Ya, di Bapak Gubernur sangat merasa senang berada di salah satu sekolah menengah kejuruan Sadar Wisata namanya di Kota Ruteng ya, karena mereka sangat siap. Kan beliau mengetik bahwa sekolah menengah kejuruan kita yang dikelola oleh pemerintah sekali kalah jauh dari yang dikelola oleh swasta. Sehingga beliau mendorong supaya kita pemerintah juga menyontek, bisa mengimitasi, mengikuti pola kerja dari sekolah-sekolah swasta yang jauh lebih bagus dari sekolah-sekolah negeri. Ya, itu salah satu contoh. Lalu kemudian problem yang lain yang dilihat oleh Bapak Gubernur itu adalah begitu banyak potensi ekonomi yang ada di desa-desa terpencil, tetapi karena jalannya rusak, jalannya buruk, maka komoditas-komoditas itu tidak bisa dibawa ke kota. Ya, kalaupun dibawa ke kota itu mereka harus membiayai ojek, membiayai angkutan dengan sangat mahal ya, sehingga mengurangi nilai tambah atau nilai tambah ekonomi dari komoditas itu. Ya. Makanya sekarang Bapak Gubernur memerintahkan para bupati ya supaya kalau APBD 2 terbatas ya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan APBD 1 kita terbatas, maka kita melakukan pinjaman daerah. Untuk apa? Untuk membangun jalan-jalan provinsi. Demikian juga jalan kabupaten. Diharapkan bupati juga mengikuti pola itu ya. Pinjam kemana?
bisa pinjam ke bank EDB ya dengan persyaratan-persyaratannya, juga bisa ke salah satu unit BUMN dari Kementerian Keuangan, SMI namanya ya, secara multi finance infrastruktur yang khusus disiapkan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, ini adalah terobosan yang selama ini kita tidak pernah melakukan ya. Selama ini pemerintah tidak pernah melakukan pinjaman. Bapak Gubernur selalu berkata begini, ya sebetulnya kita ini sangat bodoh loh ya, itu pemerintah ya. Kita punya aset begitu banyak, lahan begitu banyak, ya aset-aset ya. Kalau di Selatan itu aset itu kan diagunkan ke bank untuk mendapatkan kredit. Memang kita bisa melakukan hal yang sama ya. Aset-aset kita ada, itu kita bisa jadikan aset agunan untuk kita melakukan pinjaman ke bank-bank yang disediakan ya, baik bank-bank pemerintah maupun juga perusahaan-perusahaan yang menjadi salah satu BUMN di Kementerian Keuangan yang dimungkinkan oleh undang-undang. Dan inilah yang sedang didorong oleh Bapak Gubernur, dan sudah ada beberapa bupati yang mencontoh itu, seperti Sika sudah contoh juga meminjam ya, pinjaman daerah, kemudian nanti Kabupaten Manggarai. Dan ini juga kunjungan Bapak Gubernur itu mendorong para bupati lebih berinovasi. Okay. Ya, selama ini kata Bapak Gubernur tidak sering mengeluh uang kurang, APBD 1 kurang, APBD 2 kurang ya. Oke, apa? Ataukah kita membiarkan diri kurang? Nah, tentu sampai dunia kiamat kata Bapak Gubernur pasti kurang. Nah, itulah gunanya seorang pemimpin, bagaimana berinovasi, bagaimana berkreativitas. Okay. Nah, masyarakat kan tidak mungkin melakukan pinjaman yang sangat besar seperti yang dilakukan pemerintah. Nah, pemerintah ini punya akses, punya agunan, punya jaminan, ya, apalagi dia sebagai lembaga negara, jadi dia punya kemungkinan untuk melakukan apa saja untuk membangun bangsa dan negara ini, termasuk kita di Nusa Tenggara Timur. Itu problem jalan, problem infrastruktur dan sebagainya. Lalu kemudian sekolah. Nah, lalu kemudian Bapak Gubernur mendorong supaya koperasi-koperasi di Nusa Tenggara Timur itu betul-betul koperasi yang memberikan nilai tambah kepada para anggotanya. Ya, demikian juga bumdes yang ada di seluruh Nusa Tenggara Timur juga didorong oleh Bapak Gubernur supaya benar-benar menjadi badan usaha milik desa yang memberikan nilai tambah pada masyarakat desa itu. Ya, inilah kunjungan kerja Bapak Gubernur itu untuk memotivasi masyarakat. Dan Bung Ridwan, ini yang perlu kita angkat. Dari 34 provinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Timur itu termasuk dalam 10 provinsi yang walaupun masa pandemi COVID ini, dia masih bisa pertumbuhan ekonominya positif. Ya, pertumbuhan ekonomi kita 0,74, bayangkan ya. Okay. Itu dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang masih minus, ya. Masih di bawah 0 ya. Jadi kita sudah mulai beranjak. Ya, nah, itu 10 provinsi di Indonesia dari 34, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk di dalamnya untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi walaupun kita sedikit terkoreksi ekonomi kita karena pandemi COVID, kemudian bencana siklus seroja baru-baru, tetapi kita mampu dengan daya tahan ekonomi kita yang ada, kita mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif. Dari 34 provinsi kita termasuk 10 besar untuk mampu mempertahankan ekonomi. Nah, kenapa? Karena daya tahan ekonomi kita kuat. Karena komoditas lokal ekonomi kita kuat. Ya, persoalan kita adalah komoditas lokal ini belum diimbangi dengan ketersediaan sarana-prasarana infrastruktur dan sebagainya. Ya, kita melihat Bung Ridwan ya, kalau ekonomi lokal kita kuat, ketergantungan kita pada luar itu bisa diminimalisir. Dan ini sekarang yang digagas oleh Bapak Gubernur. Bapak Gubernur mendorong kita supaya jangan lagi bergantung terlalu besar keluar. Misalnya bergantung apa? Bergantung gula, ya, bergantung konveksi karena kita belum ada pabrik pakaian ya. Tetapi dengan ekonomi kreatif, dengan tenun-tenun ikat yang luar biasa di Nusa Tenggara Timur, kita tidak bisa lagi bergantung pada konveksi dari luar. Itu salah satu contoh. Okay. Lalu kemudian pakan ternak. Selama ini pakan ternak kita kan bergantung pada Surabaya. Nah, sekarang sedang didorong kita membangun pakan ternak di beberapa tempat ya. Yang di Timur, di Kupang, lalu kemudian di Flores, Sumba ya. Untuk apa? Supaya masyarakat tidak lagi membeli itu pakan ternak di toko-toko yang didatangkan dari Surabaya. Tapi kita punya sendiri.
Dan kita punya bahan baku yang sangat banyak untuk pakan ternak ini, ya. Demikian juga kelor, ya. Kelor itu kan variannya banyak sekali. Bisa untuk teh, kopi, bisa untuk sabun, bisa untuk sampo, ya. Lalu kemudian untuk makanan dan sebagainya, dan sangat bergizi. Dan sekarang ini sedang digerakkan supaya semua komoditas lokal ini menjadi tuan di rumah sendiri. Nah, ketika terjadi pandemi COVID yang meluluhlantarkan ekonomi internasional, ekonomi semua negara di dunia, termasuk ekonomi Indonesia, ya karena kita punya daya tahan ekonomi yang kuat, cukup kuat, daya tahan ekonomi lokal kita kuat, maka walaupun terjadi pandemi yang begini besar, ya, walaupun terjadi terputusnya distribusi barang, distribusi logistik, tetapi kita masih bisa bertahan. Ketergantungan kita ini kan masih semen, ya, dari luar, semen, besi dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah punya pabrik semen sendiri, kita akan meminimalisasi ketergantungan itu. Nah, inilah juga yang saya perlu sampaikan di media ini, ya, mudah-mudahan didengar oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mari kita permudah investasi. Karena kalau kita punya pabrik semen di Nusa Tenggara Timur, di Kupang sudah ada, lalu kemudian nanti di Manggarai Timur akan dibangun. Nah, kita tidak bergantung lagi pada semen yang didatangkan dari Surabaya dengan harga yang sangat mahal begitu tiba di Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau kita punya pabrik semen di Manggarai Timur nanti, itu harganya akan kita nego, akan kita awasi perusahaannya supaya harganya tidak boleh lagi seperti harga semen yang didatangkan dari Surabaya. Kenapa? Karena kita punya sendiri bahan baku kita, gamping kita di situ dikelola oleh perusahaan asing, ya. Kemudian nanti di sekitarnya juga dibangun ekonominya, lalu semua terkoordinasi dengan baik. Itu di bidang industri misalnya. Dan Bapak Gubernur saat ini sedang menggagas juga supaya setiap kabupaten kota punya keunggulan komparatif ekonomi yang bagus, ya. Ketika sekarang kita berada di Labuan Bajo misalnya, ekonomi pariwisatanya harus bagus. Tapi tidak cukup pariwisata, kata Bapak Gubernur. Tidak bisa. Supply chain-nya harus lengkap. Pertaniannya mendukung pariwisata. Dan untuk itu Kabupaten Senggaratan Flores misalnya harus bisa menghasilkan buah-buahan, menghasilkan sayur-sayuran. Untuk apa? Supaya menekan, supaya sayuran dari Bima dikurangi, sayuran dari Denpasar ke buah-buahan dikurangi. Kenapa dikurangi? Loh, kita punya sendiri. Kita punya wortel sendiri, punya advokat sendiri, punya salak sendiri, punya rambutan sendiri, dan sebagainya. Punya apel sendiri, kan? Tidak bergantung pada luar, karena begitu kita bergantung pada luar, harganya sangat mahal, ya. Lalu kemudian padahal kita punya potensi di dalam daerah kita. Nah, ini yang sedang digerakkan, kan? Masyarakat kita di seluruh Nusa Tenggara Timur digerakkan supaya mengembangkan semua komoditas lokal ini, sayuran, buah-buahan. Supply chain-nya harus bagus. Jadi ketika kita membangun pariwisata, misalnya di ND, ya, ada Kelimutu, lalu kemudian ada situs Bung Karno, ya. Tidak cukup itu. Supply pertaniannya harus baik. Supaya tamu yang datang itu bisa makan minum dengan hasil dari mana? Buah-buahan dari Ngada, buah-buahan dari Nagikio, buah-buahan dari Ede, ya. Tidak lagi buah-buahan dari Singapura, buah-buahan dari Makassar dan sebagainya. Ya. Oke, baik. Jadi juga sayur-sayur. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian supply chain apa yang lain? Supply chain industri. Kita punya ekonomi kreatif yang hebat, tenun-tenun ikat yang hebat, ya. Jadi orang wisatawan di Bung Ridwan, dia datang dengan apa? Dengan transportasi, kan? Nah, sampai di sini dia mau kemana? Dia nginap, kan? Itu hotel, lalu banyak makan di sana, restoran, ya, baru makan dan sebagainya, nginap di hotel, di motel, di homestay dan sebagainya. Lalu setelah itu dia kemana? Belanja di mana? Belanja di pusat-pusat industri kreatif yang dimiliki, ya. Nah, ini kira-kira logikanya ketika kita mengembangkan pariwisata misalnya, supply chain-nya tidak hanya pariwisata itu sendiri, tidak hanya keindahan alam budaya, tetapi juga pendukung-pendukungnya. Ada pertanian, ada ekonomi kreatif, ada perikanan kelautan, ada kehutanan, ada edukasi hutan yang sangat indah, ya. Ada transportasi, ya. Disiapkan semua mobil, ya, disiapkan semua. Mungkin ada juga yang menggunakan ojek, motor dan sebagainya. Rasanya dihidupkan. Itu yang disebut oleh Bapak Gubernur itu. Bagaimana supply chain itu dibangun, dikoordinasi dengan baik sehingga
masyarakat Nusa Tenggara Timur itu bisa menjadi tuan di mana sendiri. Oke, baik. Dia bisa memutar uang di dalam provinsi sendiri. Oke, Ya, Pak Marius. gitu, kira-kira. Ya, baik. Ini sayang sekali nih, waktunya juga cukup singkat ini Pak Marius, tapi menarik sekali apa yang sudah disampaikan Pak Marius tadi, dan masih ada satu lokasi lagi yang nantinya akan disinggahi, tepatnya di Kabupaten Ende begitu Pak Marius. Ya, ini nanti semoga nanti juga ada hal-hal menarik lainnya yang akan terus nanti kami minta informasinya juga nanti ya dari Pak Marius ya. Ya, siap Bung Ridwan. Dari sini nanti kita akan menuju Detu Soko ya. Di sana juga ada BUMDes yang juga di backup oleh Bank EDD untuk baik. digitalisasi. Ada juga penyerahan CSA, ada juga penyerahan secara simbol merdeka tadi ya. Nah, tentu nanti Bung Ridwan bisa kontak saya untuk rilis media. Mungkin nanti sampai di Detu Soko atau Muni. Ya, kalau misalnya wartawan dari RRI bisa ada di sana, baik sekali. Dan nanti bisa diskusi langsung dengan Bapak Gubernur ya. Bisa diulang. Ya. Baik Pak Marius, terima kasih waktunya untuk pagi ini bersama RRI Ende. Selamat beraktivitas kembali, tetap jaga kesehatan, tetap semangat Pak Marius. Terima kasih Bung Ridwan, minta maaf saya ambil sedikit 1-2 menit. Ya. Himbauan saya kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk tetap waspada dengan COVID ya. Kita di Indonesia sudah ada varian mutasi genetik baru yang datang dari Inggris, Afrika Selatan dan India, dan itu sudah ada di Indonesia di beberapa tempat, dan kita harus jaga betul, ikuti protokol kesehatan dengan baik, selalu memakai masker, hindari kerumunan, kalau terpaksa masuk dalam kerumunan jaga jarak, selalu cuci tangan dan sabun, dan jangan harus selalu waspada ya terhadap mutasi genetik baru yang sangat cepat penularannya dan sangat berbahaya, tidak lambat seperti yang sebelumnya. Itu menurut WHO itu kecepatannya itu sangat mengerikan, dan itu sudah sirkulasinya ada di Asia Tenggara, dan itu perlu kita waspadai bersama. Salam sehat untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada RRI Ende yang sudah menyiarkan informasi ini. Salam sehat, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat, selamat pagi Pak Marius. Terima kasih. Pendengar, baru saja bersama kami Karo Prokopim ya, Setda Provinsi NTT yang sudah menyampaikan terkait dengan berbagai macam agenda dari kunjungan Gubernur NTT ya ke Flores bagian barat ya. Jadi untuk kali ini, dan masih ada satu titik lagi yaitu di Kabupaten Ende, tepatnya hari ini nanti ya Gubernur akan melakukan kunjungan di beberapa lokasi begitu pendengar ya. Nah, masih ada satu informasi lagi yang akan kami sampaikan untuk Anda pendengar di Lintas Ende Pagi ya, untuk isi hari ini terkait dengan vaksinasi begitu ya untuk disabilitas di Kabupaten Sika. Kita akan bersama dengan juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Sika, Dr. Clara Francis begitu ya. Kita akan cerita bagaimana informasi tentang pelaksanaan di vaksinasi untuk disabilitas di sana. Kami sudah terhubung. Selamat pagi Dr. Clara. Selamat pagi. Iya.